Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Vini Mai Putriani dengan NIM 2018 143076 dari Prodi PGSD. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Coba sekarang lihat alat tulisnya. Jika belum, ambil bukunya, buka bukunya, kita akan mulai belajar. Silakan untuk mempersiapkan alat tulisnya. Gimana? Sudah presensi semua untuk kelas 6B? Di grup WhatsApp-nya, jika sudah melakukan presensi, berarti sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Ayo, kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat nggak? Iya, benar sekali. Kita terakhir kali belajar di tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Lalu, di pembelajaran 3 itu ada apa aja yang pernah kita pelajari? Ayo, masih ingat nggak? Yang pertama yaitu jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya. Ayo, masih ingat nggak habitat dari tumbuhan? Masih dong Bu, yang pertama yaitu hidrofit. Yang kedua yaitu higrofit. Dan yang terakhir yaitu kerofit. Lalu setelah kita mempelajari jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya, kita mempelajari tentang apa? Selanjutnya yaitu mengisi peta pikiran berdasarkan teks bacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Mengisi peta pikiran menggunakan adik Simba. Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 yang memiliki 4 tujuan pembelajaran, yaitu setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Setelah membaca teks dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Setelah membaca teks dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mempresentasikan contoh upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Setelah menonton video pembelajaran dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Sekarang coba perhatikan teks bacaan yang ada di video ini. Teks bacaan tersebut berjudul Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Setelah membaca teks pertama, kita akan memasuki teks yang kedua. Teks yang kedua berjudul Pertempuran Surabaya. Adapun teksnya yaitu, silakan dibaca teks yang berjudul Pertempuran Surabaya. Setelah membaca dua teks tersebut, silakan untuk membuat peta pikiran berdasarkan adik Simba dengan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Ciri-ciri kalimat efektif.
memiliki unsur penting atau pokok, menggunakan struktur bahasa yang tepat, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku, menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai kebutuhan. Setelah membuat kerangka pikiran, buatlah tulisan sendiri tentang pertempuran Surabaya dengan menggunakan kalimat efektif berdasarkan peta pikiran yang telah kamu buat di halaman 46. Ciri-ciri hewan dan habitatnya. Habitat adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Ikan adalah anggota vertebrata poikilotermik yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 di seluruh dunia. Ikan dapat ditemukan di hampir semua genangan air yang berukuran besar, baik air tawar, air payau, maupun air asin, dengan kedalaman yang bervariasi. Ayam adalah unggas yang biasa dipelihara oleh orang untuk dimanfaatkan untuk keperluan hidup pemeliharanya. Ayam peliharaan merupakan keturunan langsung dari salah satu subspesies ayam hutan yang dikenal sebagai ayam hutan merah atau ayam bangkiwa. Semua ayam merupakan teropoda seperti Tyrannosaurus. Habitat ayam awalnya adalah hutan, namun dengan kebutuhan manusia akan daging dan telur ayam, kemudian dikembangkan jenis-jenis ayam yang diternakan di dalam kandang. Bebek atau itik adalah nama umum untuk beberapa spesies burung dalam famili Anatidae. Bebek umumnya adalah burung akuatik yang sebagian besar berukuran lebih kecil dibandingkan kerabatnya, angsa dan angsa berleher pendek. Bebek sudah banyak dipelihara oleh manusia. Bebek, jika di alam liar, menyukai perairan yang tenang, misalnya waduk, kolam, danau, dan rawa. Saat musim dingin, mereka banyak ditemukan di perairan laut, karena saat musim dingin, perairan tenang akan membeku. Ayo, siapa di sini yang pernah melihat bebek berenang? Nah, coba lihat di halaman 49, ada teks bacaan tentang bebek. Silakan kalian baca teks tersebut. Jawablah pertanyaan pada halaman 50. Silakan untuk mengerjakan tugas yang diberikan bersama orang tua. Waktu pengumpulannya seperti biasa pada hari Sabtu di sekolah. Semangat! Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apa yang telah kita lalui. Karena masih banyak di luar sana anak-anak yang ingin bersekolah tetapi dia belum bisa untuk bersekolah. Oleh karena itu, tetaplah belajar dengan semangat, oke? Sekarang silakan rapikan alat tulisnya, tutup bukunya, silakan rapikan. Pembelajaran akan segera kita akhiri. Jika buku sudah dirapikan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, berdoa dipimpin oleh Ibu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan akan berguna dan selalu dipelajari sehingga akan berguna untuk diri sendiri, keluarga, maupun orang sekitar.
Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!